Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali mendengar suara saya, Permana Mega Wijaksana. Kawan-kawan belum manggil saya Kang Ega. Di video kali ini kita masuk modul ketiga tentang studi kasus copywriting di WhatsApp yang dapat menghasilkan 1 juta dalam 12 jam. Maaf, ada typo di sini. Dan ini adalah studi kasus yang baru saya lakukan sekitar tanggal 20 Juni 2021. Dan saat saya merekam video ini adalah 30 Juni 2021. Jadi, di studi kasus ini adalah studi kasus yang baru-baru saya lakukan. Walaupun alhamdulillah beberapa kali saya pernah memang closing sampai 1 juta sampai 1,5 juta per 12 jam atau dalam 24 jam. Baik, saya akan ini dulu ya. Pertama, saya disclaim dulu. Penghasilan saya secepat ini jauh dibandingkan dengan para mastah yang penghasilannya bisa jutaan rupiah, ratusan juta per jamnya. Ya, kalau saya karena masih baru di produk digital, baru dari sejak 2017 akhir, jadi saya ingin sharing kepada teman-teman bukan untuk pamer, tapi ingin memberikan suatu insight atau ini ya, ilmu baru untuk teman-teman yang bisa nanti mempraktekkan untuk bisnisnya. Bagaimana bisa closing cepat dengan jumlah yang cukup besar. Baik, kita masuk dulu. Pertama, seperti biasa, saya ingin ini dulu membuktikan bahwa memang benar ini terjadi tanggal 20. Saya buka screenshot WhatsApp saya ya. Jadi ada di grup tanggal 20 Juni. Bentar. Oke. Nah ini. Jadi saya membuka yang namanya kejutan. Nah ini. Kejutan sekali dalam setahun di Kalbi Digital. Nah, kejutan sekali ini adalah menghadirkan 7 produk digital dengan satu harga, yaitu harganya 200.000. Nah, untuk saya kupas tuntas tentang copywritingnya kita buat di part selanjutnya aja. Oke, jadi saya promosi ini di grup jam 10 ya. Atau saya tunggu jam 10 ya. Nah, ini jam 10 nih sebentar, ini saya tunjukkan. Jam 10 waktu Indonesia Barat, saya promosi jam 10 pagi. Nah, di sini jam 10 pagi ya, 10.08 dan saya tutup ini jam 18.25. Jadi sebenarnya belum 12 jam tapi udah sold out. Jadi kalau dihitung dari jam 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 misalnya. Berarti baru 9 jam. Dan untuk membuktikan kepada teman-teman memang itu ini real transfer, saya sudah arsipkan setiap dokumennya supaya untuk apa? Untuk bukti bahwa saya nggak ngomong bohong gitu mengenai penghasilan 1 juta dari 12 jam ini. Pertama ini transfernya, bukti transfernya jam 14.17 1. Ini random ya, waktunya nggak sama semua. Nah ini yang kedua jam 10.59, ini pembeli pertama berarti. Kedua, ini yang ketiga ya, jam 14.10. Ini yang ketiga, yang keempat ini 12.000 ya, terlihat jam 17.49. Jadi closing terakhir ada sekitar jam 6. Jadi, kalau ini pendaftaran ini apa namanya? Copywriting di WhatsApp part 1 nih, batch 1. Di sini bukti transfer yang promo 1 tahun sekali ini, jam 13.21. Jadi transfer terakhir paling ini adalah ada di jam 17.49 atau kita hitung pas aja jam 6 sore. Berarti saya kurang dari 12 jam sebenarnya bisa menghasilkan 1 juta dari produk digital. Nah, ini adalah studi kasus yang akan kita bahas. Sebelum saya membahas studi kasus, seperti biasa saya ingin membuktikan kepada teman-teman bahwa saya tidak
asal bicara, saya tidak asal berstatement atau membuat studi kasus yang sebelumnya belum pernah saya lakukan, dan ini memang real saya lakukan sendiri. Apa sih kuncinya sebenarnya? Nah, kita bahas kuncinya dulu sebelum kita akan bahas ke copywriting-nya. Nah, jadi bukan cuma copywriting saja, tapi penentu closing dalam waktu singkat dan banyak adalah berikut ini. Saya garis bawahi dulu, selain memang izin Allah, karena semua ini kalau tidak Allah izinkan tidak akan bisa terjadi. Oke, secara teknisnya, secara ilmu manusianya, secara ikhtiarnya, pertama adalah yang harus teman-teman miliki adalah memiliki list di WhatsApp. Nah, saya membangun list broadcast dan grup di WhatsApp dan story WhatsApp, baik pembeli maupun calon pembeli. Kalau list broadcast emang saya sudah buat sejak 2017, dan untuk grup saya konsistenkan sejak awal tahun 2021. Termasuk story pun saya mulai konsistenkan mulai sejak awal tahun 2021 dengan menghadirkan story-story memang yang sebenarnya sudah saya share di grup, tapi saya share juga nih di story karena bisa jadi orang yang ada di story tidak baca di grup atau dia tidak join di grupnya. Jadi di grup di grup dan story itu ada edukasi. Nah, khusus di broadcast memang saya gunakan hanya untuk promosi aja. Karena memang saya pernah broadcast kepada mereka, kalau mau mendapatkan edukasi, mau mendapatkan sharing informasi harian, silakan join grup. Jadi emang khusus broadcast saya gunakan untuk promosi saja. Nah, yang kedua adalah manajemen konten. Ya, namanya grup, namanya list broadcast, namanya story, kita harus bisa membuat konten. Nah, jadi hampir setiap hari saya sharing konten edukasi di grup WhatsApp dan story di WhatsApp. Baik, di grup itu biasanya saya minimal satu hari satu konten, bahkan saya paling maksimal itu 3 konten per harinya. Tapi kalau sekarang lebih konsisten di 1 konten per hari. Termasuk di story juga sama, saya melakukan edukasi dan promosi. Termasuk di grup pun selang-seling, nanti ada edukasi, nanti ada promosi. Nah, kunci kedua adalah itu. Nah, kunci ketiga adalah berikan penawaran gila. Jadi penawaran yang sulit mereka tolak, dan tulis juga Anda bisa menghemat berapa. Seperti yang tadi, copywritingnya nanti saya bahas di 7 produk itu bisa menghemat sampai 2 bisa kalau dinormalkan itu sekitar 2 juta, tapi kalau dia beli sekarang, dia cuma bayar 200.000. Berarti dia hanya bayar 10% dari harga aslinya. Dan berikan juga keterbatasannya. Kita beri penekanan, walaupun penawaran gila kalau kita tidak batasi mereka, maka berikan mereka keterbatasan waktu atau jumlah. Kalau saya pribadi memang membatasi jumlahnya, membatasi hanya 5 orang. Berbeda kalau misalnya saya buat dalam 1 hari, mungkin closingnya bisa di atas 5 sales atau bisa tembus 2 juta dalam 24 jam. Tapi memang saya buat keterbatasan karena ini offer yang seperti gila, makanya saya buat hanya 5 orang, dan ini hanya dilakukan penawaran ini 1 tahun sekali, yang membuat mereka mau untuk membeli atau mengambil offer. Nah, teman-teman di sini yang perlu teman-teman perhatikan, mulailah membangun list di WhatsApp, mulailah memanajemen konten, lalu berikanlah penawaran gila dan berikanlah keterbatasan untuk bisa menghadirkan ini ya, sales yang cepat dengan jumlah yang cukup besar seperti itu. Nah, untuk teman-teman yang mau mulai membuat broadcast atau membuat grup, membuat story yang rutin, jangan lupa teman-teman pun belajar tentang manajemen konten, tentang edukasi. Buatlah konten diawali dengan niat dulu, yang penting bikin dulu, nggak perlu bagus dulu. Karena saya pun seperti itu, konten pertama-tama saya pasti jelek banget, dan itu pun wajar. Nah, dari 4 poin ini teman-teman udah punya yang mana aja? Teman-teman sudah punya list broadcast belum? Udah menyusun konten belum? Kalau belum, mulai bangun agar nanti saat teman-teman promosi, walaupun copywritingnya biasa aja, saya akui copywriting ini biasa saja, malah ini masuknya hard selling banget, tapi dengan memiliki list yang banyak, manajemen konten yang baik, maka mereka dapat menyerap offer atau penawaran yang telah kita hadirkan. Baik, itu saja untuk video pertama. Untuk video copywritingnya insya Allah kita akan bahas di part selanjutnya, agar kita punya pembelajaran yang lebih ini ya, tertata. Jadi kita bahas dulu apa sih kuncinya, lalu kita bahas copywritingnya. Karena bukan hanya copywriting saja yang dapat menentukan hasil yang cepat dan lumayan ini, tapi ada beberapa hal yang harus teman-teman lakukan seperti poin ini.
Baik, itu saja dari saya. Jika ada yang ingin ditanyakan atau bingung, silahkan tanyakan di grup. Sampai jumpa di video selanjutnya, dan saya berdoa semoga kita semua dilindungi Allah dari bahaya pandemi yang saat ini uh, sedang gencar-gencar atau sedang tinggi-tingginya. Kebetulan saya merekam pada 30 Juni 2021. Mari kita berdoa dan semoga bisnis teman-teman bisa semakin berkah, semakin berlimpah, dan manfaatnya semakin luas. Itu saja dari saya, Kang Ega, dari Kalbi Digital. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.